lanjut ya ketika kami berbicara. Oke, Ustaz Yusuf, silakan antum aja. Baik, 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman di tempat Bang Nandar juga ya, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, di YouTube manapun juga ya, terima kasih menyimak perdebatan kali ini antara saya dan Bang Nandar versus Bom Bom dan Rudy Yohanes gitu ya. Baik teman-teman, temanya adalah masalah konsep ketuhanan. Kita ya di dalam agama Islam, konsep ketuhanan itu sudah sangat jelas dan finis gitu ya, berdasarkan beberapa dalil di dalam ayat Al-Quran. Contoh Quran surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahu somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dia ya tidak ada setara dengan dirinya, dan dia juga berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, dia berbeda dengan makhluknya. Nah, kalau kita lihat turunan dari ayat itu, penjabaran dari para ulama kita, mukhalafatul lil hawadits ya, dia berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan sesuatu yang baru. Jadi apa yang kita lihat itu adalah makhluk, apa yang kita pikirkan itu adalah makhluk. Terus ada juga di dalam Quran surah Al-An'am, ya la tudrikuhul absar, ya, jadi dia itu tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, jadi seperti itu. Terus ya teman-teman, kalau kita merujuk juga ya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia itu tidak pernah tidur ya, karena dia memang tidak perlu tidur. Dia mengurus makhluknya ya, senantiasa setiap saat mengurus makhluknya, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi. Nah, Tuhan yang benar itu Tuhan yang berkuasa ya. Kalaunya kita ada salah, tinggal kita beristighfar, dia kagak perlu turun ke muka bumi ya untuk menebus dosa, tapi disuruh beristighfar ya, istighfar astagfirullahalazim ya, langsung dia ampuni tuh ya. Itu Tuhan yang betul ya, kagak perlu repot-repot dia turun ke muka bumi sampai digebukin orang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah Tuhan yang betul, Tuhan yang maha kuasa. Jadi kagak perlu dia sampai turun ke muka bumi, tebusan pakai darah nggak perlu ya, nggak perlu. Bertobatlah Pak Bom Bom dan Bang Rudy Yohanes ya. Karena apa? Tuhan yang betul itu ya tidak perlu dia itu meminta darah manusia. Kalau Tuhan di zaman dulu, Tuhannya Nabi Musa, Tuhan Abraham, mereka meminta darah hewan. Dia itu meminta darah hewan ya, bukan darah manusia ya, bukan darah manusia. Maka dari itu ya, kalau di dalam agama Islam pun ada namanya kurban, karena tebusan di zaman dulu, di zaman Nabi Musa, di zaman Abraham, tebusannya pakai kurban, nggak ada pakai darah manusia. Jadi yang pakai darah itu hanyalah ajaran vampir atau ajaran Dracula ya kan, kayak gitu, yang selalu suka dengan darah. Jadi seperti itu. Bertobatlah kalian ya ke jalan Tuhan yang benar. Jadi seperti itu. Silakan Bang Nandar. Masya Allah, luar biasa. Dan saya mengingatkan kepada kalian berdua, temanya bukan tentang penebusan dosa, temanya adalah tentang konsep ketuhanan. Tuhan Yahudi minta disembah, Keluaran 24 nomor 1. Kita lihat nih, Tuhan Yahudi itu minta disembah. Saya tunjukkan kepada kalian Keluaran 24 nomor 1. Perhatikan ini Pak Bom Bom, Rudy ya. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Kalau kita lihat perikopnya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya, Fe'el Mose amar ale el Adonai el Yahweh ata fe'aharon nada fa'abihu fe'shib'i miziknai Yisrael fe'istaha fitemeraho. Sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Kalau Tuhan Yahudi minta disembah,
Sekarang saya tanya kepada kalian, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kenapa kalian kok menyembah Roh Kudus? Sementara di dalam Torah tidak ada Musa menyembah Roh Kudus. Di mana Yesus minta disembah, Tuhan bangsa Israel minta disembah. Keluaran 24 nomor ke-1. Inilah konsep ketuhanan para nabi yang diajarkan, bukan menyembah manusia. Jangan tertunduk malu, jawab. Ceder di awal, ala kadala samar badrana ya. Terima kasih. Menang kita Ustaz Yusuf. Sudah selesai? Sudah, baik. Saya ulangi waktunya buat Pak Bom sama Pak Rudi. Saya ngejawab dulu kali ya Rudi. Saya jawab dia kah? Biar ku kasih jedar ini. Terlalu gampang sekali ini. Kubal balik kau Nandar. Boleh. Terima dulu waktunya baru berbicara. Silakan terima waktunya. Terima, silakan. Sabar. Ya, teman-teman, ya. Nandar membawa di sini malam hari ini saya akan tampol ini Nandar. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub tidak bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat dalam Keluaran 24 yang bertanya upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Ingat, Israel bangsa yang terkemuka. Ulangan 7 ayat 6, Ulangan 14 ayat 2. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah ke hadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abinu dan 7 orang daripada tua-tua Israel dan sujudlah kamu menyembah dia. Perhatikan di sini. Pertanyaan Nandar, di mana Allah menyembah Roh Kudus? Nah, kita kalau lihat di dalam kitab Keluaran 31, ini kan Keluaran 24, Keluaran 31, ya, kita lihat Nandar ini tidak mengerti Roh Allah itu kan kudus nih. Perhatikan baik-baik. Nandar, Keluaran 31 ayat 3. Dan telah aku kupenuhi dia dengan Roh Allah. Perhatikan, kalau namanya Roh Allah ya Roh Kudus Nandar. Kudus dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Kau bilang di mana orang Kristen menyembah Roh Kudus? Nandar, kau lihat ini Nandar, Yesus bilang apa ini? Nih. Yohanes 4. Bukan kami sembah manusia Nandar. Muka gila lo. Nih, kau lihat ini. Nih, Yohanes 4 ayat 24. Ini kata Yesus, Allah itu roh. Tadi Keluaran 31 ayat 3. Dar. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, Allah Israel, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nandar ya, karena Allah kita itu roh. Roh itu artinya Roh Kudus, Roh Allah, bukan roh setan Nandar. Oke ya Nandar ya. Jadi Nandar, rubahlah kau punya yang bilang roh sedikit Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kudus tuh. Oke, saya situ dulu. Saya sudah jawab kau punya pertanyaan. Silakan Lerudi, silakan. Oke, terima kasih. Matikan Pak Bombong. Saya tertarik dengan apa yang mereka katakan. Tuhan tidak perlu turun ke dunia katanya. Yang saya khawatirkan bukan tidak perlu, memang nggak bisa Tuhannya ke dunia. Kan ini lawak-lawak. Jangankan ke dunia, berfirman aja nggak bisa. Dari mana kita tahu nggak bisa berfirman? Carikan saja di Al-Quran Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Mana ada? Kalau kepada Musa dikatakan ada, ya. Cari saja di surah 19, kalau nggak salah 58 dan seterusnya itu ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang mereka ini bilangkan, tetapi justru itu yang membuat mereka tidak sadar bahwa Tuhan mereka itu tidak bisa apa-apa, ya, tidak bisa makan. Tanyalah. Tapi kalau kita tanya, ada nggak orang yang bisa melarang Tuhan? Mereka jawab nggak ada yang bisa melarang. Sekarang kita tanya lagi, bisa nggak Tuhan mau turun ke bumi jadi manusia? Buat apa Tuhan? Kita nggak tanya buat apa, bisa nggak? Mereka tidak berani menjawab tegas nggak bisa atau bisa. Tapi kayak tadi dia bilang, Tuhan segala sesuatu tergantung kepada Tuhan katanya. Kan lucu dari pernyataan mereka. Jikalau segala sesuatu tergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan minta tolong kepada manusia. Barang siapa menolong agama Allah, baru dibilang lagi penolong-penolong Allah segala macam, mana minta tolong, ya. Kemudian kita bicara lagi segala sesuatu bergantung kepada Tuhan. Apa benar begitu ya? Sekarang coba saya tanya dulu kalian. Tuhan Musa itu tidak sama dengan Tuhannya Islam.
Kenapa saya katakan gitu? Nandar sendiri sudah menggariskan bahwa sumber dari kitab suci orang Yahudi itu bahasa Ibrani. Sumber dari kitab suci orang Kristen itu berbahasa Yunani. Di Ibrani maupun Yunani tidak ada kata Allah Subhanahu wa taala. Lantas kok mereka klaim-klaim ya bahwa Tuhannya yang di Injil dan yang di apa itu adalah sama. Jalannya dari mana? Itu jalannya nggak ada. Makanya boleh dikatakan sebenarnya kalian nggak punya Tuhan itu sendiri. Oh, Allah itu dari mana? Itu dimulai dari orang Kristen Arab. Dimulai dari kafir Quraisy. Islam belum ada saat itu. Islam baru ada tahun 610. Sebelum 610 tidak pernah saya temukan kata Islam. Di buku manapun silakan cari. Kalau kau bisa menunjukkan fakta arkeologis Islam tertua di mana ada kata Islam, tunjukkan sama kami beramai-ramai di sini. Tahun berapa kata Islam itu ada? Kami ingin tahu. Jangan kalian bilang oh Islam artinya berserah diri misalnya. Ya carikan aja Islam itu berserah diri, mana kata kalimat itu dalam bahasa Arab. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Kita kasih toki sebelah dulu. Kita menang debat, menang koinnya. Mantap, haleluya. Aduh, baik. Sebentar ya. Silakan, terima. Silakan, Ustadz Yusuf. Nggak ada suara. Duluan bang, duluan gak apa-apa. Pak Bombom, rupanya Pak Bombom kurang memperhatikan dan kurang menyimak diksi-diksi yang saya utarakan, retorika yang saya sampaikan, bahwa pertanyaan saya sangat jelas. Kalau Nabi Musa Tuhannya minta disembah, pertanyaan saya nih, saya ulangi, di mana ada Musa menyembah Roh Kudus? Kristen menyembah Roh Kudus. Nabi Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Jumlah ayat Torah itu ada 4.845 ayat. Tidak ada kata Roh Kudus. Dan tidak pernah ada Musa mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan mereka adalah Roh Kudus. Tidak pernah ada. Justru Tuhan bangsa Israel adalah the one and only, satu yang tidak ada duanya. Tidak berbanding lurus dengan apa yang disembah oleh orang Kristen. Kristen menyembah Roh Kudus, menyembah Anak, menyembah Bapa. Coba berikan kepada saya satu data saja, Musa menyembah Roh Kudus. Tunjukkan satu ayat, Payomer Elohim Anahnu. Berfirmanlah Tuhan, kamilah Aba, Anak, Pehaben, dan kamilah Bapa, Pehaben, dan Anak, Peruah, Hakodes, dan Roh Kudus, Eloheha, dan Roh Kudus adalah Tuhanmu. Atau jangan jauh-jauh ke Roh Kudus, di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Kalau Tuhannya bangsa Yahudi mengaku sebagai Tuhan, Keluaran 20 ayat kedua, Keluaran 24 ayat 1 minta disembah. Silakan Ustadz Yusuf. Jadi itu pertanyaan saya, jangan kabur kemana-mana. Lanjut. Baik, saya harap Bang Rudi ini tidak menjilat ludahnya sendiri ya. Buat apa Tuhan minta tolong, kan katanya. Kalau di dalam agama Islam kan menolong agama Allah, kan kayak gitu. Menolong agama Allah, bukan Allahnya minta tolong, bukannya, tapi menolong agama Allah. Nah teman-teman semuanya, saya mau tunjukkan dulu sebuah data ya kepada Anda semuanya tentang apakah betul Tuhan minta tolong? Kalau sampai minta tolong itu tidak perlu dituhankan, kan kayak gitu, karena dia bukan Tuhan. Teman-teman semuanya dapat kita baca di Ibrani 5 nomor 7 ya. Di sini kita baca, selama Yesus hidup di dunia, ia memohon pertolongan dari Dia yang menyelamatkannya dari kematian. Ia berdoa kepada Allah dengan ratapan dan tangisan. Di sini Yesus nangis-nangis meratap minta tolong. Ya, minta tolong. Sesuai dengan yang dikatakan Bang Rudi, berarti Yesus tidak patut dipertuhankan. Ya.
Saya harap tidak lagi menjilat ya, tidak lagi menjilat perkataannya gitu ya, menjilat ludahnya gitu ya. Artinya yang minta tolong itu tidak patut dipertuhankan. Baik ya, Ibrani 5 nomor 7, Yesus menangis meratap minta tolong ya kepada Tuhannya. Atau dia tidak patut dipertuhankan Yesus itu. Terus berkaitan dengan premingan ya, oh bahwa Nabi Muhammad adakah yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menerima firman dari Allah? Ya jelas ada. Quran surah An-Najm tuh ya, in huwa illa wahyu yuha. Yang diterima Rasulullah itu dalam Al-Qur'an itu satu biji itu adalah firman Allah ya. Ngapain lagi dicari gitu? In huwa illa wahyu yuha. Ya, artinya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya berharap kepada Bang Rudi ya, jangan menjilat ludahnya kembali ya. Jangan setelah Anda meludah tapi malah meludahnya itu ke langit dan kena muka Anda. Jadi Yesus ya, sekali lagi perlu dicatat, tidak patut dipertuhankan karena dia minta tolong ya. Berkaitan tentang masalah Pak Bom Bom nih ya, Pak Bom Bom sudah disampaikan Bang Nandar tadi. Sejak kapan Nabi Musa itu menyembah roh gitu, roh kudus ya, roh kudus. Berkaitan tentang masalah roh ya, di perjanjian lama itu di Ayub 27 nomor 3, roh itu ya, roh Allah itu di dalam hidungnya Ayub ya. Di dalam hidungnya Ayub ya, roh Allah itu di dalam hidungnya Ayub. Apakah pernah ya nabi-nabi di zaman dulu menyembah roh? Abraham, Musa dan yang lainnya. Jawab itu dulu. Saya sama menanyakan sama dengan apa yang ditanyakan Bang Nandar. Silakan. Ceder. Tadi Ayub berapa? Ayub berapa? Ayub berapa Ustadz? Ustaz Yusuf, 27 ayat berapa? 27 ayat berapa? terima waktunya. Ya, bentar. Ayat 27 ayat berapa? Karena saya tidak mau orang ngarang-ngarang ayat jadi. Ayat 27 ayat berapa? Saya mau jelaskan. Ayub 27 ayat berapa? Jangan sebut-sebut ayat sembarang. Nggak ada Ayub suaranya, 27 ayat berapa? Ustaz Yusuf. Ayat 27 ayat berapa? Biar diskusinya enak. Nggak ada suara. Ustaz Yusuf. Ayub 27 ayat berapa? Nggak ada suara antum. 27 nomor 3. Coba didengarkan 27 nomor 3. Astagfirullah. Oke. Makanya orang ngejelasin itu didengerin apa? Ya udah, terima suaramu waktunya, putus, terima. suaramu putus, oke? Ya. Yuk. Oke. Terima dulu waktunya, Pak Bom Bom. Sudah gua terima, gimana gua nggak terima nih? Aduh. Aku belum, silakan ulang. Ini terima nih. Nah, silakan. Oke. Saya jawab pertama Yusuf PI dulu ya. Oke, Yusuf PI ini minta maaf ya. Inilah teman-teman kita dari seberangnya nggak mengerti namanya roh Allah, nggak mengerti namanya roh manusia. Nah, Yusuf PI itu harus belajar kitab Kejadian itu ya, harus dijelaskan dalam kitab Ayub. Ini contohnya ini ya. Saya jawab dulu, bisa jawab Nandar. Ntar. Ini waktunya memang agak sedikit jadi. Yusuf PI kau perlu belajar sama pendeta Bom. Jangan kau Ustadz kau berlaku Al-Quran dulu baru aku. Lihat ini Kejadian 2 ayat 7 ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan. Kau ini menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini Kejadian 2 ayat 7. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Di sini roh manusia berbeda dengan roh Allah. Kau lihat ya. Ini makanya lari ke kitab Ayub. Ayub 27 ya. Ini bukan roh Allah, bukan roh kudus. Kau nih ngarang-ngarang saja nih. Mana roh Allah dan roh manusia sama. Nih, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ini maksudnya roh Allah ini dihembuskan kepada manusia. Kau contoh nih Ayub 34 ini. Kau lihat ini Ayub 33 lah ayat yang keempat ini. Kau harus bedakan nih. Contoh nih. Roh Allah
ini baru Allah. Jangan kau sebakan, emangnya kau punya roh manusia sama dengan roh Allah. Ini baca baik-baik. Nandar tahu bahasa Ibrani itu. Roh Allah telah membuat aku, yang nafas maha kuasa membuat aku hidup. Oke, saya sudah jawab kau ya. Roh manusia dan roh Allah itu beda, Yusuf ya. Saya bisa kasih tunjuk kau banyak sekali ayat Ayub 34 nih. Ayub 34 ayat 8. Nih, kau lihat 14. Kau lihat ini semua banyak nih. Nah, jika ia menarik kembali rohnya, ini roh Allah yang mengembalikan nafasnya padanya. Ah, jangan kau ngarang-ngarang, oke? Kemudian saya kasih jawab untuk Nandar. Nandar, saya belum menyerang ya. Kau tahan apa sebentar kalau saya menyerang kau. Tunggu. Jangan kalau saya menyerang kau lari-lari ya. Nih, kau lihat ini ya. Nah, pertama dua raja-raja. Nandar, kau lihat ini raja. Nandar. Dua raja-raja 8 ayat 60. Kau lihat ini, ya. Nih, saya jawab pertama sini ya. Aduh, ayat 60 dong. Aduh. Sebentar, 2 Tawarik saja. 2 Tawarik 15. Nih, 2 Tawarik 15. Kau lihat ini Nandar. Kau lihat ini ya. Nah, nih. Kau kan bertanya di mana orang Israel menyembah Allah Israel dengan roh. Kan saya udah bilang sama saya, kok nggak mudeng-mudeng. Roh Allah ya roh kudus, namanya Allah kudus, bukan roh Allah tidak kudus. Gimana sih nih? Setiap orang baik anak-anak atau orang dewasa, Nandar, kau dengar ini. Baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Yod-Heh-Vav-He, Elohim Israel, bukan Allah Arab ya. Sorry ya. Nih, harus dihukum mati. Lanjut. Matikan mic Pak Bom. Oke. Ustadz Yusuf, ketika kau membuka ayat tadi itu Yesus minta tolong. Posisi Yesus saat itu di mana? Kan di dunia. Dia adalah manusia. Tetapi baca kau surah 59 ayat 8. Juga bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridahannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang yang benar. Itu jelas kalimatnya menolong Allah. Jadi coba kau bedakan setiap kalimat, Ucup ya. Kemudian kau bilang apa lagi, Ucup? Yang tadi belum kau jawab, yang kutanya-tanya yang tadi itu, banyak itu yang kutanya ya. Kamu mengatakan Tuhanmu itu apa namanya itu, tidak perlu turun ke dunia. Saya curiga bukan tidak perlu, memang nggak bisa turun ke dunia. Kemudian kamu mengatakan bahwa Nabi Muhammad mendengar langsung firman Allah. Kau ngerti nggak arti firman Allah? Firman Allah itu firman yang diucapkan Allah secara langsung. Kalau sudah disampaikan orang lain, dia firman Allah tapi bukan Allah yang berkata. Ngerti nggak kau, Cup? Kalau di kami yang disampaikan itu, contoh saya menyampaikan itu namanya khotbah. Paham enggak? Kalau para rasul yang menyampaikan itu kabar baik. Kalau para malaikat juga kabar baik. Kalau Tuhan langsung menyampaikan itu namanya firman. Paham enggak? Kalau saya menyampaikan bukan saya dikatakan berfirman. Paham enggak? Yang saya sampaikan namanya khotbah meskipun berisi firman Allah. Itu yang saya minta, tunjukkanlah ayat di Quran di mana Allah langsung berbicara kepada Muhammad seperti kepada Musa. Paham ya, Cup ya? Semoga bisa. Habis. Wah, nilaiku paling kecil dari semuanya. Anak bawang pula aku nih sekarang. Kacau ini. Kacau nih, mana penggemar sang debater? Penggemar sang debater udah tinggal yang apa lagi ya? Ke laut. Yang slow motion. Udah ke laut. Terima. Nggak apa-apa. Terima. Tunggu Pak Bom belum ada tuh. Dia lagi. Pak Bom kemana? Aduh, Pak Bom ini. Pak Bom kemana? Aduh, Pak Bom ini. Ada. Baik, sudah belum? Terima Pak Bom waktunya. Duluan Bang Nandar. Enggak, belum ada waktunya. Oh, Taruh dulu, aku mulai dulu. Nah, terima ya. Baik, terima kasih. Nah, Pak Bom, yang menjadi pertanyaan saya, orang Kristen menuhankan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Sementara kalau saya mengeksplorasi Torah, ada 5 kitab Musa.
Pentateuch namanya, tanah namanya. Pentateuch, Torah, apa namanya? Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ini Torah namanya. Ada 4845 ayat. Tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga adalah Tuhan yang disembah oleh Musa. Nah, ternyata Tuhannya orang Yahudi itu bukan hanya punya Roh Kudus, juga punya roh jahat. Saya tunjukkan ayatnya. Nih Pak Bom, lihat ya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ternyata Tuhan itu punya roh jahat juga. Kenapa kalian tidak menyembah roh jahat? Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Feruah Yahweh Sarah Me'im Saul Yuvia Tatu Ruah Ra'ah Me'et Yahweh. Ternyata Yahweh itu punya roh jahat juga. Kenapa kalian tidak menyembah roh jahat? Oke, yang saya tanya, kalau Kristen menyembah Roh Kudus, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kita buka datanya. Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Allah. Tuhan yang disembah oleh Musa meminta disembah. Ada penjelasannya. Namanya tafsir Rasad, tafsir Rabi Sa'dia Gaon. Ini otoritatif Yahudi. Saya bacakan kepada kalian ya. Saya bacakan kepada kalian. Sebentar ngeblur. Summa qala limushi asy'ada ila Allah. Ya, kemudian anta faharu nadab wa abihu wa syab'un min syuyukh bani Israel pasjudu min ba'id. Sujudlah kepada Allah dari jauh. Ada Musa itu menyembah Allah. Ini loh, Alef, Lamet, He. Yang saya tanyakan itu, jawab. Silakan lanjut Ustaz Yusuf. Kalau Musa menyembah Roh Kudus, kalau Kristen menyembah Roh Kudus, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Lanjut. Mohon maaf waktunya kepala sedikit. Nanti di saya tanggapi ya untuk Pak Bom. Pak Bom ini perlu saya ajari juga tentang masalah roh Allah ya. Yesus berkata ya, roh Tuhan ada padaku. Ya, apakah roh Tuhan dengan roh Allah itu beda? Pastinya sama kan? Atau ada perbedaannya? Allah bukan Tuhan, Tuhan bukan Allah gitu. Ntar diputar-putar pula kasetnya, seperti kaset soak yang rusak gitu ya. Jadi di dalam Lukas 4 nomor 18, roh Tuhan ada padaku kata Yesus kan. Sedangkan roh Ayub, ya roh Allah juga ada di dalam hidung Ayub. Kalau kata Anda yang di dalam hidung Ayub itu adalah roh ciptaan ya, yang dihembuskan ke dalam diri makhluk, ke dalam diri manusia, sudah pasti Anda dapat memastikan Yesus hanyalah makhluk dan bukan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Bom. Itu malah jelas jadinya ya. Artinya sesuai dengan Ayub tadi, yang ditiupkan ke hidung Ayub itu adalah makhluk, berarti yang ditiupkan kepada Yesus juga makhluk. Ya, tapi jangan salah juga Pak Bom ya. Di Wahyu 5 nomor 6, ya, roh Allah yang diutus kepada ketujuh ya penjuru itu kan bermata 7, bertanduk 7. Kan kayak gitu ya. Jadi jangan salah ya. Apakah itu yang kalian sembah? Saya mau pengen tanya deh. Matanya 7, tanduknya 7 gitu. Perlu diajarin juga rupanya. Ya, ingat yang di Ayub 27 nomor 3 itu ya, di situ A-nya huruf besar. Nanti dipermasalahkan pula. Oh, itu huruf besar, huruf kecil. Bukan kayak gitu, kawan. Ya, jangan mempermasalahkan itu. Untuk Bang Rudi ya. Untuk Bang Rudi di situ jelas ya menolong agama. Di mana Allah langsung memperdengarkan firman-Nya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima perintah sholat, gak ada hijab ya, langsung mendengar dari Allah perintahnya sholat itu. Dasar dalilnya di mana? Quran surah Al-Isra ayat 1, terus Quran surah An-Najm ya. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ya. Tuh dalilnya ketika Rasulullah langsung ketemu dengan Allah ya. Oke. Jangan ngelamun, jawab. Belum ayat semua ayat. Jawab dulu pertanyaan Bang Nandar, saya nggak mau nambah-nambahin gitu. Bingung nanti, nggak fokus dia Bang Nandar kalau saya tambah. Iya. Pak Bom fokus aja ke saya.
Kasihan muka. Biar kalian ini, makanya saya bingung. Minta maaf ya. Ya, Ayub ya, 12 ayat 11 ya udah, ntar. Udah bikin. Belum, timernya belum. Bentar. Yang ditanya apa Pak Bom Bom ini? Pak Bom Bom, ingat pertanyaan saya apa Pak Bom Bom? Kalau Roh Kudus disembah oleh Kristen, kenapa Musa tidak menyembah Roh Kudus? Itu pertanyaan saya. Terima. Lalu ternyata Tuhan itu bukan hanya punya Roh Kudus, tapi punya roh jahat. Kenapa roh jahat tidak disembah? Oke. Silakan kita mute Ustaz Desul. Pak Bom Bom suaranya nggak ada. Teman-teman, kita lihat ya di dalam 1 Korintus 12 ayat 3, yang tidak punya Roh Kudus tidak akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah. Orang mereka ini, minta maaf, mereka ini tidak punya Roh Kudus ya, makanya mereka otak kayak macam botol, kelitik. Botol ya, botol. Tahu botol, maklumi saja. Ayub 12. Dari tadi saya udah jelaskan, Allah Israel itu roh. Roh Allah itu jelas kudus. Aduh, Nandar, kau lari-lari ke sana kemari. Sekarang kau bilang bahwa kenapa tidak menyembah roh setan. Kau kan mengangkat dari Saul ini, Samuel 1 Samuel 16 ayat 14. Tuhan izinkan ya untuk Samuel itu roh itu keluar daripada dia, terus kemudian roh jahat itu Tuhan izinkan. Kau tidak baca di kitab Ayub 1 ayat 6 ya, 1 Raja-Raja 22 ayat 20. Saya bisa tunjukkan, cuma waktu nih Nandar. Nanti kau H2 dengan saya nanti masalah ini ya. Nah, sekarang saya mau kembalikan sama kau. Kau buka, kau punya Al-Quran. Nandar, saya mau kasih komentar sedikit dulu. Kau nih dari tadi sama Ustadz Pei putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Kau tolong baca nih surat Al-Baqarah. Nah, ini. Kau jangan kejang-kejang ya. Kau punya Tuhan yang kau sembah ini. Surat Al-Baqarah 54. Saya jawab kau dengan tadi kau bilang roh, kenapa tidak sembah roh jahat? Oke? Nah, ini surat Al-Baqarah 54. Kau lihat ini. Ini Tuhanmu ini. Ingatlah ketika Musa, kau singgung masalah Musa toh? Catat dulu, catat surat Al-Baqarah 5. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Oleh karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan ini apa? Bunuhlah dirimu. Ini Tuhan mana ini? Nabi Musa saya baca tidak pernah Nabi Musa menyuruh dia punya umat bunuh diri. Kau suruh bunuh diri nih. Ini dari mana ini? Tuhan kah atau apa ini Nandar? Masih banyak yang saya mau bongkar sama kau. Tuhan Allah Kristen tidak menyuruh umatnya membunuh Nandar. Kau lihat ya. Terus ini kau Nandar, kau sudah bunuh diri, menjadikan Tuhan bunuh diri. Saya kasih tahu kau, Allah juga menjadikan orang nih. QS6 lagi, minta maaf lah Rudi. Pak Bom Bom. Lanjut. QS6 lagi, minta maaf lah Rudi. Lanjut. Jangan bilang ayat tadi, aku pernah bilang ayat tadi kena ban sama TikTok. Oke. Mr. Yusuf, matikan mic-nya Pak Bom Bom. Aku heran melihat kau Yusuf. Kau bilang tidak menolong Allah. Baca baik-baik. Surah 59 ayat 8. bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Pahami dulu. Kemudian Nandar membilang roh jahat daripada Allah. Kan daripada Allah dibilang Nandar. Ngerti enggak kau artinya daripada Allah? Itu sama dengan seperti kalau kau baca Ayub 1. Allah mengizinkan iblis mendatangi Ayub. Kan itu sama dengan roh dari Allah, itu disuruh Tuhan. Pergi kau ke Ayub itu, silakan. Kemudian carikan saya ini, jawab kalian berdua ya. Di mana di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa Musa menyembah zat? Coba cari saya bahwa Isa menyembah zat. Cari dulu saya. Coba jelaskan. Jangan kalian bilang Musa itu berbahasa Arab sehingga dia mengerti kata Allah, atau Nabi Isa berbahasa Arab, atau Injil itu berbahasa Arab sehingga Nabi Isa mengenal Allah. Kalian sendiri mengatakan jangan comot-comot. Kalian jilat sendiri ludah kalian. Hapus kata Allah dari Bible-mu. Nah, itu semakin mempertegas bahwa Tuhannya Musa bukan Allah, Tuhannya Isa bukan Allah, Tuhannya Daud juga bukan Allah. Mereka tidak pernah menyembah zat. Coba cari. Yang benar adalah kalau menurut Bible ini dikatakan gini ya. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh,
Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya kami menyembah Tuhan artinya menyembah roh. Musa juga menyembah Tuhan, menyembah roh. Dia tidak menyembah Tuhan yang zat, tapi roh. Carikan dulu ya. Jangan kalian ngada-ngada. Rudi, saya sedikit Rudi. Kalau kalian bisa, silakan. silakan. Nandar, kau lihat ini, Tuhan Musa yang kami sembah nggak pernah suruh bundir. Kemudian di dalam surat Al-An'am, ya surat Al-An'am, kau catat ini Nandar. Jangan kau cuma baca Alkitab, kau tidak tahu Al-Quran. Surat Al-An'am 123. Tuhanmu menjadikan orang menjadi jahat, kami menjadikan orang-orang menjadi jahat. Bagaimana nih Tuhan yang kau bilang nih suruh bundir dan suruh menjadikan orang jahat, terus membalas tipu daya lagi. Khairul Mukarim. Habis. Makarim. Ustaz Yusuf, Khairul Makarim. Baik. Itu pula, itu bakal nipu dia sendiri gitu. Khairul Makarim memangnya menteri Ya, pendidikan. nanti kita lihat sebentar. Jangan kejang-kejang, bro. Baik. Oke. 5 ya. Oke, saya dulu nih, serius. Di mute tolong Pak Bambang sama Rudi. Diterima. Nah, Pak Bom ini teman-teman, di mute, suaranya di mute. Pak Bom ini saya kira pendeta, dan memang ternyata betul pendeta, tetapi pemahaman Alkitabnya kurang. Tadi dia mengutip Quran tentang bagaimana tulah atau hukuman kepada Bani Israel yang menyembah anak sapi atau menyembah anak lembu. Dia nggak membaca ayat Bible-nya. Saya tunjukkan ayat Bible-nya. Nih Pak Bom, Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menghukum Bani Israel yang menyembah anak sapi. Makanya Pak Bom, Yesus mengatakan selumbar semut di seberang lautan kelihatan, selumbar balok nggak kelihatan. Ini saya tunjukkan. Itu ada ayat juga di dalam Bible Pak Bom. Bapak perhatikan Pak Bom ya. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya dan pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarkanlah masing-masing membunuh saudaranya dan teman tetangganya. Ini dari hukuman Allah yang disampaikan oleh Musa itu, 24.000 Israel meninggal dunia. Ini hukuman karena mereka kemudian menyembah anak sapi. Ini tercatat di dalam Bible-mu. Anda ini lulusan STT loh, masa gini aja nggak paham? Al-Quran menceritakan hal yang sama. Bagaimana bangsa Israel pernah kemudian mengalami hukuman dari Allah karena menyembah anak sapi. Masa gini aja nggak paham? Pak Bom, saya kan tadi tanya nih, Pak Bom, kalau orang Kristen menyembah Roh Kudus. Roh Kudus adalah ciptaan. Mazmur 104 ayat 30, Zakaria 12 ayat 1. Makanya Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tunjukkan satu ayat saja Musa menyebut Roh Kudus di dalam Torah. Sebutkan. Di mana Musa mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Kalau Allah adalah Tuhan, Musa mengajarkan. Kalau Yahweh adalah Tuhan, Musa mengajarkan. Di mana Musa mengajarkan kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam Torah? Anda tidak ngerti Torah? Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, jeder. Silahkan lanjut Ustaz Yusuf. Khairul Makarim katanya. Gini, saya mau tanggapi Rudi aja dulu ya Bang Nandar, karena Bom itu nggak beres-beres sama Bang Nandar tadi, nggak ada jawabannya masih sampai sekarang. Kalau saya tambahkan makin bingung tar Pak Bom itu. Jadi saya tanggapi Rudi Yohanes aja gitu ya. Begini Bang Rudi ya, Quran surah Al-Ahzab itu kan dikatakan barang siapa yang menolong Allah, bukan berarti barang siapa Allah minta tolong, bukan kayak gitu ya. Tapi kalau di Ibrani 5 nomor 7 Yesus itu minta tolong. Kalau di Al-Ahzab itu Allah tidak ada minta tolong, tapi barang siapa ya yang menolong Allah ya, bukan berarti Allahnya minta tolong. Nih contoh Bang Nandar ya, saya tolong Bang Nandar ya, menolong tentang masalah apa? Bantu live streaming. Apakah Bang Nandarnya minta tolong sama saya? Enggak. Jadi kayak gitu Bang Rudi. Enggak ada Allah minta tolong langsung, enggak ada.
Tapi ya Bang Rudi dicatat, minta tolong ya dengan ditolong itu beda ya. Minta tolong dengan ditolong itu beda. Bisa kan bahasa Indonesia? Ya bedakan itu ya. Bisa kan membedakan bahasa gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, terkait tentang masalah yang tadi ya Bang Rudi, yang Anda katakan kepada Islam, dan Pak Bom Bom juga mengatakan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Saya tidak perlu tambah-tambah dan tidak perlu jawab banyak gitu ya. Dari penjelasan kalian saya bingung gitu. Jawaban Bang Nandar gak ada, ditambah ke Al-Quran. Kalian malah tambah bingung ke Al-Quran jadinya. Apa yang mau saya jawab dari kalian gitu? Apa coba? Coba jawab dulu satu pertanyaan kami tentang masalah Roh Kudus ya. Apakah disembah Nabi Musa? Intinya kayak gini aja ya. Saya akan tambah satu pertanyaan dari Bang Nandar ya. Karena ayat-ayat Al-Quran yang kalian sampaikan kepada saya nggak jelas gitu. Apa maksud kalian seperti apa? Karena berebut gitu. Seperti orang jualan pentol, jualan bakso masalahnya. Nah, jadi cobalah yang akur berdua itu ya, gantian ngomong seperti saya sama dengan Bang Nandar gitu ya. Jadi saya mau bertanya kepada Anda. Coba saya mau tanya dulu deh. Para nabi Bani Israel itu, siapa nabi yang pernah menyembah Tuhan yang jadi manusia? Silakan. Sudah. Ya, bentar, Sudah. Pak Bom, saya putar lagi waktunya. Terima Pak Bom Bom. Rudi, terima. Ya teman-teman, inilah orang-orang penjual obat ya, penjual koin, pencari koin ini mereka ini ya. Imannya tidak memahami. Nandar sabar, ku jawab di sini Nandar kau ya. Tadi saya bilang di situ QS dalam Quran Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 54. Coba kau mengerti bahasa Indonesia Nandar. Saya pikir kau orang pintar. Bundir dan saling membunuh itu berbeda ya. Si A melakukan satu sama si B. Lain beda bunuh diri di sini. Bundir tuh beda. Nih kau lihat ini. Kau lihat kesetujuan ini. Keluaran 32 ayat 27. Ini saling membunuh. Manusia membunuh, bukan bunuh diri ya. Masa kau bunuh dirimu sendiri, itu lain Nandar. Kau tidak memahami, oke? Terus Yusuf PI, ya, kau ini memang tidak sekolah apa, tidak bahasa baik-baik ya. Di dalam Ibrani 5, Yusuf, ku jawab kau Yusuf. Kau belajar sekolah baik-baik lah. Kau sekolah di mana ini? Kau Ustaz mungkin sekolah tidak tahu, saya tidak tahu, beringin kau juga tidak tahu kau mengerti bahasa. Minta maaf ya, karena kau ini bawa kau tidak baca nih. Nih, kau lihat ini dalam hidupnya sebagai manusia. Yusuf PI kau baca nih. Baca baik-baik. Dalam hidupnya Yesus hidup sebagai apa? Manusia. Ini Yesus sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa. Bukan Tuhan berdoa, manusia. Kan Filipi 2. Aduh, kau paham ya ini supaya coba kau paham ini nih. Kau jangan bilang Tuhan itu di dalam apa? Di dalam kau makanya kau belajar ini etimologi. Jangan kau ambil dari KBBI. Ustadz, kau paham ini? Kau belajar etimologi atau tidak? Tuhan itu apa? Bukan sang pencipta. Kurios itu apa? Pemilik, menguasai, pemilik, memelihara, memiliki. Kau belajar ini etimologi. Jadi KBBI itu tahun 1988. Ya, orang Kristen sudah pakai namanya kata Tuhan. Kurios itu penguasa, pemilik, gelar, bukan sang pencipta. Yesus itu mempunyai gelar dua. Kemanusiaannya adalah Tuhan, firman itu adalah Allah. Allah itu sang pencipta. Yesus mempunyai dua gelar. Paham ya? Kau belajar ini etimologi. Kau ini ngarang aja. Nandar, kau belum jawab. Apa itu bundir dengan anu? Bundir, kau paham ya? Bundir dengan anu. Kau ini Nandar, kau lihat ini Nandar. Allah itu roh. Ini. Ya, kau paham itu namanya bundir dan membunuh. Beda ya. Silakan Lai. Oke, terima kasih. Dari tadi aku tanya, di mana Musa mengatakan Allahnya adalah zat? Isa mengatakan Allahnya adalah zat. Daud mengatakan Allahnya adalah zat. Di mana Musa menyembah zat, Isa menyembah zat, Daud menyembah zat? Kasih ayatnya. Itu pura-pura nggak tahu, kalian lewatkan. Pertanyaanku cukup jelas. Kemudian lucu mengatakan Allah tidak minta ditolong.
Tapi Allah ditolong manusia. Kira-kira coba jawab, apa pertolongan manusia kepada Allah? Artinya justru itu menjelaskan Allahmu mengakui bahwa dia punya kekurangan, sehingga manusia pernah menolong dia. Arti menolong apa? Kan lemah. Karena dia lemah, maka perlu pertolongan. Coba dia sebutkan apa pertolongan manusia terhadap Allahmu. Ya, jangan lewatkan mengenai zat itu. Tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Musa menyembah zat, Isa menyembah zat, Daud menyembah zat. Itu sangat penting. Kenapa kami butuhkan itu? Karena konsep kaum kalian kan sendiri katakan cabut kata Allah dari Bible. Karena perjanjian lama itu berbahasa Ibrani, perjanjian baru berbahasa Yunani. Kan tidak ada Allah di situ. Berarti mereka tidak kenal zat. Kok ujuk-ujuk sekarang jadi kenal zat? Kalian itu nggak tahu meludah. Kalian jilati ludah kalian. Kalian mengakui itu bahasa Ibrani, tidak ada kata Allah. Itu bahasa Yunani, tidak ada kata Allah. Lantas ujuk-ujuk kalian mengakui bahwa Tuhan kalian adalah Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Musa. Kan lawak. Paham nggak kalian yang kalian ucapkan? Silakan Pak Bombo melanjutkan. Catat ya, jawab pertanyaanku tadi. Apa pertolongan Allah kepada manusia? Kepada pertolongan manusia kepada Allahmu. Ya, Nandar, Yusuf PI, kau harus baca Alkitab baik-baik dalam keadaannya sebagai manusia. Ingat, kau pakai kata Tuhan di KBBI. Terus Khairul Mukarim, Allah sebenarnya apa? Penipu, pendusta kan? Khairul Mukarim itu ada di situ. Kau baca surat 3 ayat 54. Jangan kau bilang saya salah ya. Di situ nanti sebentar kita baca. Oke, karena waktu sudah habis. Terima kasih banyak. Nanti kita lihat siapa itu Khairul Mukarim ke apa? Saya nggak tahu, minta maaf kalau salah ya, di surat 3 ayat 54 ya. Kalau salah nggak apa-apa lah, karena saya nggak tahu bahasa Arab. Oke, makasih. Ya, kawan-kawan sekali-sekali dukung dong sang debater biar berimbang. Sang debater anak bawang. Orang itu seribu-seribu, sang debater tidak pernah seribu. Terima, di mute. Inilah Pak Bombo, makanya saya sudah menghimbau buat teman-teman Kristen ini belajar bahasa Ibraninya. Jelas-jelas apa yang dikatakan Quran itu juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Bible. Kalau hukuman, coba Anda tanya Rita Wahyu yang ngerti sejarah. Bu Rita Wahyu, bener enggak ada 24.000 bangsa Israel yang meninggal dunia karena dihukum oleh Tuhan karena mereka menyembah anak patung sapi? Ya, patung anak sapi. Ini ayatnya jelas Pak Bombom. Ini perintah Tuhan. Nih saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Payomer lahem koh amar Yahweh Elohe Israel. Di mana kata perintah untuk mudah-mudahan nggak kena benet ya. Membunun ya, saya plesetkan. Di sini coba perhatikan di sini. Pehirgu is et ahid. Pe is et reehu. Pe is et kerobo. Nah, jelas di sini. Coba bundurlah, saya plesetkan ya. Bundurlah saudaranya, temannya, tetangganya diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bundir. Untuk saling bundir itu jelas loh, ada di dalam kitab Anda. Kalau Anda nggak tahu sejarahnya, tanya Ibu Rita Wahyu. Tetapi saya tidak mau membahas itu lebih lanjut. Yang saya tanya adalah, kalau Kristen menyembah Roh Kudus, ternyata Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah makhluk. Di mana ayatnya? Nih Pak Bombom, saya tunjukkan kalau Roh Kudus itu makhluk ciptaan Allah. Ustadz Yusuf kepake sedikit waktunya ya, nanti antum duluan deh biar nggak kepake. Nggak apa-apa, habisin nggak apa-apa. Yang penting sesuai. 4:30. Benar kata Ustadz Yusuf nih, kalau Roh Kudus itu adalah makhluk, nggak boleh disembah. Nih Pak Bombom, perhatikan nih. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Di dalam bahasa Ibraninya, tesalah ruahaha yibareun yuthades penai adama. Engkau mengutus rohmu, ternyata roh yang diutus oleh Tuhan itu adalah Yibareun. Kita buka sekarang Yohanes. Benar enggak Tuhan itu mengirim Roh Kudus? Benar. Kita lihat nih. Yohanes 3 nomor 34. Perhatikan ini.
Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Makanya dikatakan di dalam Mazmur bahwa Roh Kudus itu adalah ciptaan, dia diutus kepada para nabi. Makanya Yesus menjanjikan roh kebenaran, karena itulah yang diutus oleh Tuhan. Jeder. Oke. Kemudian Ustadz Yusuf nanti aku pakai sedikit waktunya ya. Lanjut. Nanti sesi berikutnya nanti antum. Oke, saya tunjukkan lagi ayatnya Pak Bom, biar Pak Bom dan Rudi bertobat segera ya. Ternyata Roh Kudus itu ciptaan. Kejakarya 12 ayat 1 juga sama. Nih Pak Bom. Roh yang ada di dalam diri Yesus adalah ciptaan Allah. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Allah menciptakan roh. Di dalam bahasa Ibraninya, Masya Debar Yahweh al Yisrael Num Yahweh Note Shamayim Peyosher Aret Peyosher Ruah Adam Bekirbo Jeder. Ustadz Yusuf kebagian sedikit. Lanjut. Kapok, kalah debat. Iya, Bang Nandar, saya hanya ingin menanggapi jawaban Bom aja ya. Kata Bom itu manusianya waktu jadi manusia, jadi Tuhan rupanya ya. Iya, waktu dia di Ibrani 5 nomor 7 Yesus memelas, minta tolong sambil merengek. Rupanya itu manusianya bukan Tuhan ya. Tapi kalaunya nanti Yesus menghidupkan orang mati, oh dia Tuhan. Nah, apa ini on off kayak saklar ya. Jadi jangan akal-akalin saya kayak gitu. Bilang aja itu Yesus tidak pantas dituhankan karena dia berdoa dan minta tolong gitu. Beres perkara gitu. Ini alasannya malah, oh saat itu dia jadi manusia bukan Tuhan. Nanti kalau membangkitkan orang mati baru dia Tuhan. Kalau dia ditanya tidak tahu hari kiamat, dulu jadi Tuhan. Tapi kalaunya menurunkan makanan dari langit, dia jadi Tuhan. Standar ganda. Aduh. Dah itu aja tanggapan saya. Tapi sesi berikutnya antum yang duluan ya, biar antum puas. Jangan nunduk. Siapa dulu dong? AA Yonatan sama Abang Ucup. Kalah mereka Ustadz Yusuf. Terima. Nandar, kenapa setiap pertanyaanku mengenai Al-Quran kok nggak dijawab? Selalu Ya, kemarin nanti juga begitu, hari ini juga. Catat Aku catat ini loh. Coba nanti tunjukkan kepada mereka, ada nggak dalam Al-Quran Allah itu zat? Nggak ada. Oke, nanti tenang aja. Gampang itu. Terima. Ya tunjukkan aja di dalam Al-Quran. Nggak ada bro, Allah itu zat. Nggak ada. Zat cair kah? Zat udara. Diam, sudah jalan, diam. Jadi teman-teman ya, ini Yusuf ini saya pikir kau perlu sekolah lagi nih. Kau lihat ini baik-baiknya. Kau bawa dalam Ibrani 5 ayat 7 dalam hidupnya. Kau mengerti bahasa Indonesia kan? Abi. Dalam hidupnya sebagai manusia. Kau bisa bedakan manusia ia telah mempersembahkan doa. Udah capek lu sama lu lah. Basar, nggak sekolah baik-baik. Makanya sekolah jangan bolos. Nih Nandar, saya kasih tunjuk dulu. Kau catat ini surat 27 ayat 91. Tadi kau nggak jawab ya. Kau nggak ngerti namanya. Saya punya diri saya matikan dan saya punya orang lain yang saya matikan. Kau sekolah lagi baik-baik. Sarjana hukum kau tidak mengerti bahasa Indonesia. Makin pusing saja. Malas gua. Guru, dia senyuman guru. Lihat ini surat An-Naml 91. Kau lihat ini Nandar ya. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Tadi Lerudi saya cuma ini Tuhan negeri Mekah. Sejak kapan orang Israel? Nih jawabannya di sini. 2 Tawarik 6 ayat 6. Tetapi kemudian aku Yod-Heh-Vaveh atau bahasa Ibrani Anoki memilih Yerusalem. Bukan Mekah, bukan Mekah. Dor.
Yerusalem sebagai apa? Tempat kediamanku, rumah Israel, tempat Tuhan Yotevave. Yotevave bukan Allah Subhanahu wa taala. Sorry ya. Namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umat Israel. Sorry Nandar. Jangan kau bilang ke mereka. Pertanyaan saya, Nandar, di surat 3, Nandar. Pertanyaan saya dalam surat 3. Aduh, waktunya cepat sekali. Nih. Ini Tuhan yang benar begini kah? Surat 3 ini, ayat 54 ini. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, dan Allah pun membalas tipu daya mereka. Sekarang suruh bunuh diri, sekarang membalas tipu. Allah sebalik-baliknya pembalas tipu daya. Kau jelaskan dulu, Khairul Makarin ini siapa? Khairul Makarin ini pembalas tipu daya, ini siapa ini? Saya kira orang Israel tidak ada ala Israel begini-begini. Coba kau jelaskan ya sama saya. Ray Rudi, silakan Ray. Kalau ada sisa nanti untuk saya lagi, silakan. Oke. Nandar tidak bisa membedakan bundir dan saling bundir. Mana ada saling bundir? Kalau saling bundir itu bukan saling bundir namanya, tapi terjadi yang namanya bonoi membonoi. Gimana sih kau ini, Nandar, dalam berbahasa nggak ngerti? Kemudian aku bukan bilang zat pakai Z tapi pakai D. Di zat. Di mana itu tapi bacanya zat. Kan tidak kedengaran. Di mana itu terdapat 5527 dan tetap kekal zat DZ, ya, zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Makanya carikan dulu saya satu ayat di dalam Quran yang mengatakan bahwa Musa menyembah zat itu, bahwa Isa menyembah itu juga, bahwa Daud menyembah itu juga. Kau nggak kalian jawab. Dan satu yang ku minta, apa pertolongan manusia terhadap Allahmu? Pingin juga aku menolong. Kalau aku mampu akan ku tolong. Tapi kalau aku nggak mampu, apa boleh buat ya? Nggak bisa ku tolong. Coba jelaskan apa saja pertolongan manusia kepada Allahmu. Nah, baru yang terakhir, kau sudah mendefinisikan, Nandar. Muncungmu dari dulu bilang apa? Jangan pakai kata Allah, karena kitabnya Ibrani tidak mengenal Allah, kitabnya Yunani tidak mengenal Allah. Kok tiba-tiba Allahmu saja mengakui dia ada di kitab Yunani dan ada di kitab Ibrani? Kok kamu bilang nggak ada? Gimana yang benar ini sekarang? Hebat kalian mengatur-ngatur Tuhan. Hanya kalian yang bisa mengatur Tuhan. Cabut kata Allah dari kitab ya Ibrani. Ya berarti tanpa sadar kau mendeklar bahwa Tuhannya Musa bukannya Allah SWT, bahwa Tuhannya Nuh bukan Allah. Lantas siapa yang mereka sembah? Zat, DZ. Mana buktinya? Tunjukkan. Ada enggak di dalam kitab orang Yahudi dikatakan begini? Zatku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Seperti yang difirmankan Allah di dalam Kejadian 6 itu. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam diri manusia. Ada enggak gitu? Ya, jawab itu penting. Jangan kalian pura-pura nggak tahu, lewatkan, pura-pura bicara Bible biar lewat. Silakan Pak Bom tambahi. Iya, Nandar dari Supei, tolong ya, tanya sama saya. Yang menyesatkan manusia itu siapa? Tolong dijawab ya. Yang menipu manusia siapa? Yang menyesatkan manusia itu siapa? Tolong jawab. Titipan saya cuma sedikit aja, supaya saya bertanya sama kalian. Tolong, yang menipu, yang menyesatkan manusia siapa? Silakan. Siap. Ada suara saya, Ustaz Yusuf. Bang Yusuf, ada suara saya nggak? Ada. Ada, siap. Bubuk lagi si Bom ini. Bubuk, Bom. Pak Bom pasti bubuk lagi. Saya ringkas, Bang Nandar. Ringkas saja saya, gampang jawabannya. Kawan-kawan, kali ini singa Yudea menjadi kucing Yudea. Apa singa-singa pula? Diakui. Udah mute dulu. Koin melulu. Kalah kita sama si Nandar. Silakan Nandar. Silakan Ustaz Yusuf dulu. Oke. Bang Nandar izin ya sedikit menanggapi dari Boleh. Bom dan ini wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Terus apa yang perlu ditolong? Mereka itu ya ingin memadamkan cahaya agama Allah ya, sehingga ingin memadamkan cahaya agama Allah ini mereka harus menipu dirinya sendiri ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka ingin menipu Allah ya dan orang-orang beriman.
padahal mereka menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Ya, tadi Bom bertanya, Tuhan mana yang mendatangkan kesesatan? Tuhan siapa tuh? Baik, yang mendatangkan kesesatan ya adalah Tuhannya Kristen. Nah, coba kalau kita baca di 2 Tesalonika ya, nomor 2 Tesalonika 2 nomor 11, dan itulah sebabnya Allah kalian ya mendatangkan kesesatan atas kalian sendiri ya, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta ya. Tuh ya. Jadi kayak gitu. Jadi yang mendatangkan kesesatan itu Tuhan kalian atas kalian sendiri ya, supaya kalian percaya dengan ajaran Roma 3 nomor 7, ajaran dusta, ajaran 1 Filipi 17:18, ajaran dusta, ajaran 1 Korintus 15 nomor 15, supaya kalian percaya dengan dusta. Kan kayak gitu. Silakan Bang Nandar, itu aja sekalian sambil berenang dan menyelam saya sekalian minum air. Ya, kayak gitu. Pak Bom ini lagi-lagi blunder. Ternyata Tuhan yang mendatangkan kesesatan itu Tuhannya Kristen. Kita lihat sekarang. Anda bertanya kepada saya, Nandar yang ganteng, debater dari Kuningan, Jawa Barat, siapa yang menyesatkan? Ternyata yang menyesatkan itu Pak Bom, yang berbuat, siapa yang menipu daya, kata Pak Bom. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Dengan ayat itu Bom bertanya, Nandar ganteng, siapa yang menipu daya? Manusia siapa yang nipu daya? Saya tunjukkan. Pak Bom blunder lagi nih nanya nih. Pak Bom perhatikan nih, siapa yang menipu dan berbuat licik? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Teman-teman, ini LAI berusaha menutupi Paulus dengan menambah kamu katakan. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, kamu katakan itu nggak ada. Saya baca nih, makanya saya tanya Pak Bom balik nih. Ini diksi kamu katakan ini bahasa Yunaninya yang mana? Setelah saya cari nggak ada nih kamu katakan dalam bahasa Yunaninya. Artinya ini tambahan dari LAI. Hesto de hego haukate baresa hiumas ayufarkon fanorgos dolo hiumas elabon. Artinya apa? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Kalau Pak Bom tidak tahu ini siapa, Paulus. Jadi kalau Pak Bom bertanya siapa yang menipu daya dan berbuat licik, Paulus. Ayatnya ada Pak Bom. Saya nggak menghina, nggak menghujat. Ayatnya ada tertulis. Pak Bom udah kena bolak-balik nih tentang umatnya Nabi Musa yang dihukum oleh Allah karena menyembah patung anak sapi, ada di dalam Torah. Al-Quran hanya menceritakan fakta yang terjadi pada saat itu. Benar. Tanya aja Rita Wahyu sebagai seorang praktisi Ibrani, bener nggak itu di dalam bahasa Ibrani perintah untuk saling bundir? Masih nggak paham? Sekarang ini pembahasannya udah melenceng kemana-mana saya rasa. Pak Bom, pertanyaan saya di awal, saya tanya kepada Anda, Kristen kenapa menyembah Roh Kudus? Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus, makanya tunjukkan di dalam Torah Musa menyebut Roh Kudus. Kalau hanya sekedar Ruah Elohim, ternyata Elohim itu bukan hanya punya satu roh, ada Ruah Ra'ah, ada Ruah Tame. Masalah pertanyaan si Rudi bertanya tentang zat, laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan dia. Makanya tidak ada dalam bahasa Arabnya zat. Coba Anda saya tanya, di mana bahasa Arabnya zat? Itu hanya bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah entitas. Itu esensi yang ingin kami sampaikan. Jeder. Begitu cara debat. Sekarang saya tanya, kenapa di dalam 2 Korintus 12 nomor 16 ada tambahan kamu katakan dari bahasa Yunani yang mana? Jangan cemberut Pak Bom. Bukan cemberut. Saya mau ketawa lihat kalian punya. Minta maaf ya. Kalian kayaknya tidak sekolah kayaknya. Yusupei Cemberut nggak bisa ketawa lagi dia. Iya dah. Pak Bom. Nandar kan pintar bahasa Yunani, bahasa Inggris. Do you understand he speak English? Okay, Yusupei, he don't speak English. Hey, Yusupei, you study speaking English. Okay, do you understand? Yes, you don't know speak English. Okay. English. Yes. Okay. Do you know delusion? What delusion? What delusion?
Yes, yes, I What know. to listen? Speak English and Yunani. What do you know a plan? Oke, sekarang sudah oke. Giliran saya. Oke, Langsung. Timernya Pak. I'm crazy. Rupanya Yesus bahasa Inggris ya Yesusnya. Tenang. Crazy. You crazy. You don't know speak English and Yunani. You look at me. Okay, do you understand? Sebentar ya. Yusuf PI. Nandar ini tolong buka 2 Tesalonika 2 ayat 11. Ya, ini bahasa Yunaninya ya. Nandar tolong buka bahasa Yunaninya. Ya, kira-kira delusion ya. Planes ini artinya apa? Delusion itu adalah ilusi, bukan penyesatan ya, Ustadz PI. Itu di dalam bahasa Indonesia penyesatan itu terjemahan waktu itu kan masih kurang bahasa Indonesia. Delusion atau planes ya. Planes ini artinya apa? Ya, Nandar, kau sudah tahu Nandar. Jangan kau tipu Ustadz PI nggak percaya bahasa Yunani. Kalian berdua. Planes itu delusion itu ilusi bukan penyesatan. Oke? Sudah ya Nandar, kau jangan tipu Yusuf PI itu. Kau bikin dia jadi bingung-bingung beleng-beleng itu. Kau ini orang kecil. Nandar, Yusuf PI, kau lihat sini Nandar. Yusuf PI kubal balik kau. Nih. Kau bilang bahwa yang menyesatkan adalah manusia. Yusuf PI, tolong buka dong surat 7 Al-Araf 186. Jangan kau tidak membaca Al-Quran. Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberinya petunjuk dan dia akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatannya. Saya tanya kau, yang menyesatkan siapa? Tadi kan saya tanya. Berarti yang menyesatkan siapa? Aduh, malu aku. Yang menyesatkan siapa? Kau yang jawab sendiri ya. Silakan tolong buka surat 7 ayat 186. Kemudian yang merencanakan, yang menyusun tipu itu siapa? Ya, kita buka surat 27. Nandar, kau tolong baca dulu. Surat 27. Tolong dicatat. Catat. Surat 27 ya, ayat yang ke-50. Tolong dicatat, Bro. Tolong dicatat. Saya cuma baca saja. Saya tidak mau menafsir. Nih. Mereka membuat tipu daya dan kami ini siapa Nandar? Kami pun menyusun. Kami menyusun tipu daya. Saya tidak mau menjelaskan, kau jelaskan saja. Kami ini siapa? Tulisan besar. Kami pun menyusun tipu daya sedangkan mereka tidak sadar. Nah, kami tidak mungkin orang yang tidak sadar yang menipu. Oke, tadi saya kau tolong jelaskan sama saya surat 3 ya. Surat 3 ayat 54. Supaya jangan kau bilang manusia yang menipu. Memang manusia yang menipu, tapi Khairul Makarin ini siapa? Khairul Makarin. Kau tolong jawab kalian berdua. Oke? Sekian dan terima kasih. Siapa ini? Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Saya tidak menafsir ya, saya baca. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya, bukan manusia. Oke? Tadi penyesatan. Kau tolong catat surat 7 ayat 4. Silakan Rudi, silakan. Oke. Sebenarnya saya malas diskusi dengan kalian. Dari kemarin gitu juga. Pertanyaan bom kalian jawabi. Pertanyaanku nggak pernah kalian jawabi. Kemarin juga gitu, ku tanya lari ke Bible, jawab dari Quranmu. Apa pertolongan manusia kepada Allahmu? Siapa tahu aku bisa menolong, biar ku tolong juga. Carikan saya ayatnya, apa pertolongan manusia terhadap Allah. Penting ini loh. Kalau bisa kau sebutkan, nanti kami bantu juga, biar cepat selesai. Ya, dari tadi nggak dijawab. Nah, sekarang mengenai DZ itu zat, itu bahasa Indonesia, oke. Kita kembali ke bahasa Arabnya, wajah. Ya wajah lah. Ini bilang face atau wajah atau zat, wajhu. Tulisannya WAJHU. Bacanya Arabnya aku nggak tahu. Ya kau jelaskan kepada kami. Kau jelaskan kepada kami Nandar. Dah. Kau jelaskan itu bukan DZ tapi apalah. Ya. Ini enggak, kau bilang itu kan bahasa Indonesia. Apa bahasanya kau jelaskan? Baru kau jelaskan. Ini loh buktinya Musa menyembah DZ itu, menyembah ini. Cari ayatnya. Tapi itu semua aku nggak penting. Yang paling penting sama aku, tunjukkan apa pertolongan manusia kepada Allahmu. Semua itu aku nggak penting, cuma itu yang aku penting. Apa pertolongan manusia kepada Allahmu, biar aku bisa menolong Allahmu. Siapa tahu kau nggak pernah menolong Allahmu kan Nandar? Aku ingin sekali menolong Allah. Karena aku selama ini hanya menolong manusia. Pingin aku menolong Allah. Kenapa? Berarti aku lebih hebat dong. Menolong itu artinya bisa kepada yang lemah.
Kalau kepada yang kuat mana menolong namanya. Ya, tunjukkan satu ayat. Silakan, Pak Bom Bom. Tolong fokus Ucup. Kau belajar sama Nandar yang bisa bahasa Yunani. Planes itu dalam bahasa Inggris delusion. Delusion itu ilusi. Itu terjemahan bahasa Indonesia memang pada waktu itu masih kurang. Jadi tulis itu penyesatan. Ilusi itu bukan penyesat ya. Kau belajar sekolah baik-baik Ucup ya. Hahaha. Kemudian Nandar, kau tolong jelaskan 27 ayat 50 ya. Oke baik ya. Tolong Al-Quran yang sebentar. Tolong Al-Quran, tolong fokus pertanyaan saya. Yang menyesat siapa? Jangan ngarang-ngarang. Saya cuma baca aja. Dengan Loh, saya fokus. Saya udah jelaskan. Saya udah jelaskan. Biarlah netizen yang menilai ya. Oke. Ya, biarkan netizen yang menilai. Kita mulai lagi. Ustad, ini wajahku, wajhia liladi, ini jatku. Ini wajahku, ini jatku. Makanya Kau tertawa itu lihat itu. Yang kau tertawa itu kan Langsung ketawa lo ya tadi. Buka kacamata lo. Melek saya. Waduh. Yang kau ketawa, Terima dulu. yang kau ketawa itu kemenang. Sebentar. Yang kau ketawa itu kemenang, bukan aku. Waktu kami, iya nanti dijelaskan Bang Rudi ya. Saya yang jawab Bang Rudi nanti. Nah, terima waktunya. Terima. Ini wajahku, wajhia liladi, ini jatku Ini. Udah terima dulu. Ajar Yusuf. Fokus. Aja diterima. Wajah garis miring zat. Iya, diterima dulu. Oh. Aduh. Makanya jangan buang-buang waktu dong. Slow. Mute. Pak Bom Bom. Rudin mute. Silakan Ustaz Yusuf. Begini ya. Delusion artinya kan ilusi. Ilusi itu sebuah penipuan, sehingga orang tertipu dibuatnya dan akhirnya menjadi sesat. Ya betul, Tuhan kalian menyesatkan gara-gara bikin ilusi. Ya, belajar lagi gitu ya Pak Bom Bom. Perlu saya ajarin kayak gitu ya. Aduh. Ya, dia bikin ilusi gitu sehingga orang sesat. Kayak gitu. Pantas saja Tuhan kalian bikin ilusi terhadap kalian agar kalian sesat dan percaya dengan dusta-dusta ya, kayak gitu. Berkaitan tentang Bang Rudi sebenarnya gini ya Bang Rudi, apa yang perlu ditolong sebenarnya gini ya. Kami itu menolong agama Allah, contoh seperti berdakwah seperti ini. Apa yang saya lakukan dengan Bang Nandar kan kayak gitu ya. Itu salah satu menolong agama Allah. Karena dari kalian yang ingin menyesatkan manusia dan ingin memadamkan cahaya agama Allah. Ya, padahal yang kalian lakukan itu hanyalah menipu diri kalian sendiri. Saya udah bawakan ayatnya, ya yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Kalian menipu diri kalian sendiri ya, karena kesesatan menurut 2 Tesalonika nomor 2 ayat 11. Di situ dikatakan Tuhan kalian yang menyesatkan kalian ya. Terus tadi penyesatan apa juga ya yang ada di dalam Al-Quran banyak ya. Contoh seperti Pak Bom Bom ya, yang menuhankan Yesus sebagai manusia. Itu kan hawa nafsu dia sendiri yang ingin menuhankan Yesus. Gara-gara hawa nafsunya dia menjadi sesat. Kan kayak gitu. Banyak di Al-Quran ya. Contoh Quran surah Shad ya ayat 25. Di situ Pak Bom Bom ya sesat gara-gara dirinya sendiri, bukan karena Allah yang menyesatkan, tapi dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri yang menyesatkan dia. Jadi seperti itu. Lanjut Bang Nandar. Baik, terima kasih ya. Kalau kami menyembah Allah, ada datanya, perintahnya. Quran surat Toha 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kalau Musa menyembah Yahweh, ada datanya, ada perintahnya. Yahweh menyatakan dirinya adalah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat kedua. Kita lihat teman-teman ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir di tempat perbudakan. Di dalam bahasa Ibraninya Anochi, Pak Bom Bom, bukan Anoki, salah itu bacanya. Anochi Yahweh Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Misrayim Mibait Abadim. Ada pernyataannya. Kalau Yesus sebagai Tuhan nggak ada pernyataannya. Kalau Roh Kudus sebagai Tuhan nggak ada pernyataannya. Kalau Tuhan Yahudi minta disembah ada ayatnya. Keluaran 24 nomor 1. Saya bacakan ayatnya. Makanya Pak Boma belajar bahasa Ibrani. Nih,
Nih saya bacakan ya. Fe'el Mose amar ale Yahwe ata fe'aharon nada pa'afihu fe'shib'i mijikna Yisrael fe'istahat pite merahok. Di sini Tuhannya bangsa Israel membuat sebuah janji agar apa? Fe'istahat pite merahok, sembahlah aku oleh kalian dari jauh. Sekarang pertanyaan saya, ini kita temanya konsep ketuhanan loh. Kristen menyembah Roh Kudus, umat Islam tidak pernah menyembah Roh Kudus. Nabi Musa, orang Yahudi tidak pernah menyembah Roh Kudus. Kristen menyembah Roh Kudus. Makanya saya tanya nih, orang Yahudi saja mengatakan Roh Kudus itu adalah makhluk. Tiba-tiba dalam Kristen jadi Tuhan. Pertanyaan saya, di dalam Torah mana Musa memperkenalkan Roh Kudus sebagai Tuhan? Satu. Di dalam Torah mana bangsa Yahudi menyembah Roh Kudus? Kenapa Kristen menyembah Roh Kudus? Orang Islam, Roh Kudus itu Jibril, makhluk. Di dalam Islam, dosa terbesar itu adalah berbuat musyrik. Di dalam Kristen, dosa besar itu adalah menghujat Roh Kudus. Siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan ampun selama-lamanya. Dalam Yahudi, dosa terbesar itu adalah menyekutukan Allah. Kenapa Yahudi dan Islam sama, Kristen berbeda? Makanya saya tanya nih, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kalau saya tanya di mana Musa menyembah Yesus, pasti nggak ada. Ayo jawab. Ini pokok penting, esensi dari kita berdebat ini. Entry point-nya di sini, nggak ada yang jawab. Fokus. Rudi, kurang 2 putaran saja. Saya pikir diskusi ini mereka takut membuka Al-Quran. Kenapa nandar Alkitab kau buka Al-Quran kau tidak berani buka layar? Jangan bernarasi dulu. Oke. Langsung. Gerakan. Ya, habis ini Sebentar dulu. Abang Kes, makasih. Mam Rizka, makasih. Mam Riz, makasih. Putaran lagi. Abang Inhok, makasih atas dukungannya. Satu lagi aja. Jangan kita kalah. Habis ini kami Satu kali aja. Satu kali putaran. Saya sudah nggak bisa. Habis kami, Kalian ini kalian nggak lagi fokus. penutup. Dah. Berarti setelah Udah, kalian nggak fokus jadi. Sebentar. Setelah Rudi ngomong sama Pak Bombom, kemudian saya Kalian 10 menit. 10 menit ya, 5 menit kita Baru kami. tanggapi, kemudian 5 menit kita Tapi nggak ya penanggapan nggak boleh nyebrang lagi. Itu perjanjiannya. Boleh, silakan. Silakan Pak Bom Bom. Oke. Nah, ya. Oke, baik teman-teman ya. Ini nandar ini bagi saya kalian berdua ini cuma tahu menyerang tapi tidak tahu bertahan. Dari tadi kalian membuka Alkitab rajin, saya jawab dengan Alkitab. Giliran saya tanya Al-Quran, kalian tidak berani buka Al-Quran. Kenapa? Takut. Nandar. Kalian tidak fokus dari tadi saya tanya. Bagaimana ini kalian ini? Nih, yang pertama saya tanya nih. Surat Ali Imran, tolong kau jelaskan dengan kalian berdua. Dari tadi kalian tidak jelaskan. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Khairul makarin. Kau tolong jelaskan dulu ini. Kau jelaskan, kasih tunjuk di layar ini. Bukan orang yang menipu. Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Terus kemudian kau tolong catat. Tolong catat kalau saya bertanya ya. Surat 27. Nih surat 27 ya. Surat 27 ayat 50. Tolong dicatat bro. Terus kau buka. Nih. Orang kafir ini ya, mereka membuat tipu daya dan kami pun menyusun tipu daya. Siapa yang menyusun tipu daya ini? Coba jelaskan sama saya ya. Ini. Tolong. Nah, terus kemudian tolong jelaskan ya. Kemudian surat Maryam, surat Maryam. Coba kau jelaskan sama saya. Surat Maryam 83. Tolong catat. Yusuf, kau nih Ustadz baru, kau nih tinggal masa pendeta yang mengajar kau, aneh saja kau nih. Nih, tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami ini siapa? Telah mengutus setan-setan. Nah, kami telah mengutus setan kepada orang-orang kafir untuk benar-benar menggoda mereka. Ini mengutus setan. Yang mengutus setan siapa? Sedangkan tadi kok tidak jawab saya punya pertanyaan. Surat 7 ayat 186. Tolong dijawab, fokus. Kalau nggak fokus lebih kita stop saja. Ini siapa saja mau setan mau apa nih, siapa saja yang Allah sesatkan. Nih, saya tidak menafsir, saya cuma baca.
Minta maaf ya teman-teman ya. Jangan kalian marah saya cuma baca. Siapa saja yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberi petunjuk, dan dia akan membiarkannya terombang-ambing dalam kesesatan. Kau tolong jelaskan, ini namanya kau berdiskusi, kau tunjukkan. Jangan saya tunjukkan Alkitab saja, kalian berdua jelaskan ya, oke? 3 ayat itu dulu. Terima kasih banyak. Lea Rudi, lanjut Lea Rudi. Ya, terima kasih. Memang kalian ini bukan level kula berdebat. Ya, kalian bilang, oh itu bukan zat. Pak Bom matikan. Padahal dulu bangga kali kau bilang itu zat, bukan zat cair, zat padat, tapi pakai D. Sekarang dibilang wajah, nggak mau. Ada nggak Musa menyembah wajah? Ada nggak Isa menyembah wajah? Ada nggak Daud menyembah wajah? Coba kau jelaskan, dah aku bilang. Berarti yang menyesatkan itu kan Kemenak. Kok kau salah-salahkan sekarang? Nah, kemudian Ustaz Yusuf, dah aku bilang surah 59 ayat 8, tetap ya Al-Baqarah dibukanya. Di surah 59 ayat 8 kan dibilang begini, juga bagi orang